Oke, kalian udah gak sabar dengan mode Baryon? Sama guys. Nah, Boruto episode 217 nanti sudah banyak informasi jika akan mengadaptasi chapter 53 juga. Dimana kita berasumsi di sini nih bahwa sebagian pertempuran itu akan ada di 51 akhir, 52 serta 53. Ini bakalan epic sih. Karena Miat sudah ditetapkan nih, studio yang akan menggarap animasinya itu adalah Pierrot. Nah, ini pasti seru banget tuh. Bagaimana kejadian Isshiki akan dikejutkan di tengah pertempuran mereka yang tadinya sekarat itu, saat dimana Baryon akan bangkit, Naruto mendapati kekuatan luar biasa besar. Inti dari 217 kurang lebih sama dengan chapter 52 dan 53 dan tayangnya nanti 26 September 2021. Nah, ini kemungkinan nih judulnya itu adalah menyelesaikan bagaimana kemampuan terakhir dalam seri pembuka Baryon Mode itu. Oke, kita breakdown dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown jalan cerita menyelesaikan cara Nanadaime mengaktifkan mode Baryon itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on tetap di sini, mungkin akan ada pengurangan dan penambahan dalam visualnya nanti. Nah, cerita ini harusnya akan dimulai dari kelanjutan episode 216. Kawaki mengatakan hal seperti ini. Hei Yamado, selalu saja kau dengan ekspresi dingin seperti itu. Katakan padaku berapa banyak dari ini terjadi seperti yang telah kau rencanakan. Jika Nanadaime dan yang lainnya tamat, kau akan dalam masalah juga, kau tahu? Jadi kenapa kau masih bisa tetap setenang itu, sialan? Lalu dengan berteriak itu, Kawaki itu langsung menarik kerah baju Amado tuh. Untunglah saat itu si Kamaru memisahkannya. Dan setelah itu akhirnya Amado berbicara lagi. Dengar Kawaki, aku hanya membuat apa yang tampak menjadi pilihan terbaik yang tersedia bagiku pada saat itu saja. Sama seperti yang lainnya, yang terpenting adalah kau harus selalu siap untuk menerima apapun hasil dari pilihan itu. Kawaki, karma yang sangat kau benci itu sudah menghilang, yang juga memungkinkan untuk mengalahkan Isshiki. Tentu peluang Hokage dan Uchiha itu sangat kecil, tapi ini tidak merubah fakta kalau inilah satu-satunya kesempatan terbaik dari kita. Nah, mendengarkan penjelasan Amado, Kawaki itu hanya terdiam kesal. Amado lalu menanyainya, apakah ketidakberdayaanmu yang membuatmu marah Kawaki? Atau kesedihanmu karena kehilangan karma? Nah, lalu setelah itu nih, momen itu berganti dalam dimensi lain itu. Lihatlah bagaimana Nanadaime itu berlari dan melihat kubus-kubus raksasa itu sudah menimpa beberapa benda. Bahkan Nanadaime tidak bisa merasakan sama sekali lokasi di mana Boruto dan Sasuke itu berada nih. Kubus itu seperti memblokade kemampuan sensorik Naruto guys. Nah, di sini lalu secara tiba-tiba itu Kurama akhirnya muncul dan berkata seperti ini. Bajingan tengik sialan itu, dia melakukan taktik memecah belah. Apa rencanamu Naruto untuk melawan kekuatan dari dunia lain ini? Aku jujur kehabisan ide Kurama, tapi aku adalah Hokage, melindungi desa dan semua orang yang lebih penting dari nyawaku. Jadi meski dia membunuhku dan cuma tersisa mayatku saja, aku akan terus melekat padanya dan tidak akan melepaskannya sama sekali. Tidak sampai hidupnya benar-benar habis. Naruto, apa kau benar-benar siap untuk mati? Maaf Kurama, aku tidak melihat pilihan lain saat ini. Lihatlah kalian nih, bagaimana Kurama dengan memejamkan mata itu seolah-olah memendam kebenaran yang masih dirinya tutupi. Dengar Naruto, mungkin ada satu jalan lain. Ini adalah lakukan atau bahkan mati. Hal terakhir yang bisa dilakukan hanya layak dicoba karena lagi pula kau sudah mengira akan terbunuh kan? Karena kau akan mati Naruto, lakukan ini dan selesaikan sudah. Tapi dengar lagi Naruto, karena pada akhirnya kau akan dibunuh, ya ini bukanlah pilihan yang mudah dan kau juga harus memutuskannya sendiri. Dan setelah berganti nih kepada Isshiki yang berdiri songong itu, ia memberitahu Boruto seperti ini. Kau akan diserap oleh Jubi dan mati demi menumbuhkan pohon dewa. Tapi jangan pernah putus asa Boruto, pohon dewa juga akan menghabiskan semua kehidupan di planet ini. Jadi ini hanyalah masalah waktu kapan kau akan mati. Dan tiba-tiba, tendangan kaki itu melayang menghujam di wajah Otsutsuki Isshiki. Ya lihatlah bagaimana Nanadaime itu menyepaknya. Nah, sesaat nih setelah menolong putranya itu, Nanadaime mengatakan seperti ini. Kurama, aku siap. Kau yakin? Sahut Kurama. Ya, aku sudah menyiapkan ini semenjak dahulu, sejak dilantik menjadi Hokage. Ah tidak, bahkan sejak aku memutuskan ingin menjadi seorang Hokage. Dan bam, lihatlah bagaimana perubahan mode ini setelah Kurama mengepakkan kedua tangannya itu. Mereka Sasuke dan Boruto sempat melihat perubahan bak ledakan besar itu. Dan akhirnya mereka benar-benar takjub tuh. Itu adalah Naruto dengan versi yang berbeda. Kita tahu nih, dalam mode menyala-nyala itu Isshiki itu menatapnya kaget. Dia mengatakan seperti ini. Apa yang terjadi? Ada apa dengan cakranya itu?
Guys, tidak ada penampilan Baryon itu, kita juga ikut penasaran banget nih, kira-kira gimana visualnya ntar. Nah, seketika itu nih, Ishiki itu menatapnya tajam lagi. Dia mengatakan seperti ini. Bagaimana bisa dia masih memiliki kartu andalannya? Kenapa tidak dia gunakan dari tadi? Cakra yang dahsyat. Dia tidak pernah bilang kalau memiliki kekuatan seperti ini. Apa yang sedang kau rencanakan, Naruto? Begitu gumam Sasuke pula. Nah, mode menyala-nyala dengan ekor menjulang tinggi ini mengingatkan kita akan kekuatan God Sense dari Gold Sense Sensei ya. Di sini Kurama juga memberitahukannya. Dengar Naruto, ini layaknya fusi nuklir. Prinsipnya memang mirip dengan bagaimana matahari menghasilkan energi. Dan inti dari semua ini, cakraku dan cakramu berfungsi sebagai kernel untuk menghasilkan jenis energi baru yang sama sekali berbeda. Itu saja sederhananya. Naruto lalu membahasnya nih. Terdengar sederhana, tapi apanya yang berbeda dari mode Kurama dan mode Rikudo Kurama? Oh, ini jelas berbeda sama sekali. Baiklah, mulai dari akarnya dahulu akan aku jelaskan. Mode lainnya itu melibatkan pengambilan cakra yang kau peroleh dari tempat lain dan hanya menggunakannya saja. Tapi ini adalah binatang buas yang sangat berbeda. Sebagai bahan mentah untuk menciptakan energi ini, cakraku dan cakra milikmu dikonsumsi sampai salah satu atau kedua hidup kita akan sama-sama lenyap. Kau dengar Naruto, jangan melakukan pergerakan yang sia-sia. Bebaskan dari pikiran yang tidak berguna sama sekali, dan itu adalah trik untuk terus mempertahankan mode Baryon selama mungkin. Dan nama mode ini adalah si binatang buas Baryon Mode. Dan aura besar itu menyala-nyala keluar tuh. Di sini lagi-lagi Sasuke dan Boruto itu masih shock melihat besarnya mode kekuatan dari Naruto yang tak terduga itu. Dan dalam hitungan 1, 2, 3, Ishiki langsung bodo amat melompat menghampiri Naruto dan tam, langsung disiku kiri bos. Ishiki bahkan langsung tersungkur dan Sasuke terkejut terheran-heran melihat momen ini. Dan di saat itu baku hantam kembali terjadi lagi dan Ishiki sudah panas-panasnya itu karena jengkel dia sekarang berada di momen tak bagu dan 1, 2, 3 pukulan tendangan mengenai tubuhnya itu. Nah, di sisi lain nih, Sasuke itu sempat-sempatnya terdiam dan dia mengatakan seperti ini. Luar biasa, tak bisa dipercaya, mereka tidak seimbang, Naruto jauh lebih unggul. Nah, seketika itu Ishiki bingung memfokuskan matanya itu dan lihatlah Daikoku Ten dengan kubus-kubus besar itu akan ditimpa ke Naruto. Namun pada saat itu, ekor-ekor itu mampu menyangganya dengan sangat entengnya itu. Dan menariknya nih, salah satu kubus dari ekor itu dilemparkan Naruto kembali ke Ishiki. Dan di sini tidak hanya itu saja, sesaat setelah Ishiki ini menghindar, tiba-tiba Naruto sudah berada di belakang punggungnya itu dan tam, ia menyepak Otsutsuki tersebut. Nah, kondisi ini sangat membuat Ishiki babak belur guys. Sementara Naruto sangat cool dan tenang sekali itu, baku hantam pukul layaknya petinju kembali Naruto lancarkan. Bahkan nih, ketika Ishiki melemparkan tongkat-tongkat itu, dengan sigap Naruto bisa menahan dan menangkap semuanya. Dan untuk ketiga kalinya melihat aksi dari Naruto itu, Sasuke masih saja terkejut. Dia bisa menghentikan batang-batang yang super cepat itu. Tak bisa dipercaya. Aku sendiri bahkan hampir tak bisa mengikutinya dengan saringan. Tidak mungkin, mustahil sekali. Bagaimana Hokage ini bisa memiliki kekuatan yang meningkat secara drastis seperti ini? Begitu gumam pula dari Ishiki Otsutsuki. Nah, setelah itu nih, momen akhirnya berganti terjadi lagi dengan Kawaki dan Amado. Mereka berkata seperti ini. Tangan palsu itu bekerja layaknya cakra, bukan? Biasanya cukup sulit untuk menemukan yang cocok. Dan kau beruntung sekali Kawaki, yang awalnya dibuat dan digunakan hanya untuk Nana Daime, jadi hanya merespon cakranya. Dan sekarang telah pas untukmu karena Nana Daime membagi cakranya denganmu. Hah, apa tidak ada akhir dari kemurahan hatinya si tuan Nana Daime itu? Begitu kata Amado. Nah, lalu di momen yang bersamaan pula, Sumire itu bertanya seperti ini. Apa kau bisa mengembalikan tangan kanannya Tuan Amado? Tentu saja, itu akan jadi tugas pertamaku setelah ini semua selesai. Dia akan menjalani pemeriksaan. Dan tiba-tiba Kawaki itu merasakan sesuatu dan mengangkat tangannya itu. Woi, ada apa ini? Tanya si Kamaru. Cakra Nana Daime melemah. Begitu jawab Kawaki. Dan benar saja nih, tiba-tiba Naruto terlihat hampir ambruk. Sementara Boruto dan Sasuke yang mengawasi itu bingung. Kira-kira ada apa yang sudah terjadi ini? Nah, untuk Boruto ini adalah momen terakhirnya menonton pertempuran itu. Karena di detik ini pula lah dia sudah tak tahan lagi, kemudian dia pingsan. Nah, melihat Naruto yang setengah jatuh itu, Ishiki itu lalu menyimpulkan seperti ini. Peningkatan drastis dalam kemampuan dan kekuatanmu adalah perjudian pengorbanan yang memperpendek umur, bukan? Tapi maaf saja, sepertinya taruhanmu berakhir di sini Hokage. Lalu, tak, Ishiki tiba-tiba muntah darah pula. Dan dia kaget pula lalu mengatakan seperti ini. Mustahil, aku belum menerima luka yang sangat fatal. Hokage sialan, apa yang sudah kau perbuat? Permainan baru akan dimulai dari sini bangsa langit, untuk melihat siapa yang nantinya akan mati duluan. Dan melalui mata itu, Ishiki tambah terkejut lagi nih. Melihat sesuatu mengerikan itu, belum sempat mengatakan sesuatu, lalu Naruto menyerangnya dengan melompat sangat cepat tuh. Sambil menyerang itu, Kurama mengatakan sesuatu.
Dengar Naruto, kekuatan ini amatlah besar dan itu pasti melebihi miliknya sendiri. Tapi kita masih tak akan bisa menang melawannya karena dampaknya terlalu besar. Kita akan mati sebelum dirinya lenyap. Tapi tenang Naruto, biasanya itulah yang terjadi. Tetapi keadaan di sini itu sedikit berbeda dan itulah sebabnya aku memilih dengan menggunakan cara ini. Naruto yang tambah bingung itu akhirnya diberi penjelasan lebih oleh Kurama. Kau lihat, efek samping yang memperpendek hidup kita adalah kuncinya. Karena semua cakra pada dasarnya itu terhubung kekuatan yang sama ini yang muncul dalam potongan-potongan dalam kehidupan kita. Dan tentu saja ini juga memotong kehidupan jika bersentuhan dengan dia. Kemudian Ishiki yang kaget dan bingung serta panik itu mengatakan seperti ini. Mustahil, sialan, ini sudah dipastikan. Masa hidupku sudah menyusut secara drastis. Harusnya aku masih punya waktu setidaknya 20 jam lagi bahkan lebih. Tapi entah kenapa sisa waktu kurang dari 30 menit. Oh kaki sialan. Begitulah kata Ishiki di ambang panik itu. Nah Kurama dengan fokus itu dia mengatakan seperti ini lagi. Dengar Naruto, tetap tenang, jangan pernah berpikir untuk mengalahkannya. Hanya fokus pada lancarkan serangannya saja. Layaknya petinju mengincar menang dengan keputusan lancarkan serangan-serangan. Dan potong terus sisa hidupnya sebelum waktu milik kita juga akan habis. Nah di sini 1-2 serangan masing-masing terkena pukulan, tapi Naruto yang mendorong hingga batasnya itu dan pam, Ishiki dipukul habis-habisan oleh si Hokage dan disinilah Ishiki akhirnya sadar tuh. Sialan, serangan miliknya itu kekuatan ini bukanlah masalah besar. Yang jadi masalah besarnya adalah jika terus terkena serangannya itu. Nah Ishiki sudah juga paham nih di saat itu. Sasuke menyaksikan itu terus saja bergumam. Cakra Naruto semakin berkurang terus menerus. Jangan bilang dia akan dan set. Leher Naruto ditahan oleh Ishiki, kemudian ia gantian dijatuhkan oleh Ishiki itu. Dan di momen inilah Ishiki itu tambah sadar lagi tuh karena panik masa hidupnya berkurang dan kini tinggal 10 menit. Naruto yang tersenyum itu tambah membuat murka Ishiki sampai akhirnya ia dicekik dan mengatakan seperti ini. Diamlah cacing. Nah lalu tiba-tiba nih sesuatu yang menarik itu terjadi di sini. Ishiki mengatakan sesuatu. Hah, cakra ini. Oh. Haha, lagi pula yang akan bertahan adalah Otsutsuki Ishiki, bukanlah kau makhluk rendahan. Lalu saat scene berganti di ruangan Kawaki yang mau menjelaskan apapun yang sebenarnya terjadi itu, tapi tiba-tiba semua orang dikejutkan saat itu di mana portal dimensi baru terbuka dan mereka semuanya heran kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah sementara itu Kawaki sudah jatuh ke dalam dimensi lain itu tempat pertempuran mereka berada. Nah guys, lihatlah betapa syoknya Naruto dan Sasuke yang hampir menang tadi. Kini sang wadah Ishiki malah muncul dan di sini Ishiki mengatakan seperti ini. Begitu ya, jadi tangan kanan jelek itu berfungsi melalui cakramu Hokage. Aku berterima kasih padamu berkat hal ini. Aku di sini jadi bisa mendeteksi Kawaki dan membawanya di sini kembali di saat-saat terakhirnya tentu saja. Dan celing, tiba-tiba mata seorang pemuda itu bangkit dengan mode yang berbeda, yaitu adalah Momoshiki yang mengambil alih tubuh Boruto guys. Oke, dari sini kita sudah masuk dalam chapter 53-nya. Nah setelah dimana Kawaki sampai ke dimensi lain karena dipanggil Ishiki melalui portal dimensi tadi, ia akhirnya menyambut wadahnya itu. Salam kenal Kawaki, akhirnya kita bertemu lagi. Mohon bersamaan ini setelah hilangnya Kawaki itu, kondisi panik terjadi di Konoha sendiri, di mana Amado Shikamaru bingung kenapa bisa seperti ini. Lalu dokter Katasuke itu menduga, apa ini ulah dari Ishiki Otsutsuki? Tapi bagaimana bisa? Dia itu tanpa karma loh. Lalu Amado mencoba tenang dan menganalisisnya. Ini belum 100% pasti, tapi jika Ishiki memang menarik Kawaki ke lokasinya, bisa aku katakan kita kehabisan pilihan. Kita benar-benar sudah tamat. Lalu Kawaki yang melihat Ishiki akhirnya berkata seperti ini. Benar menaruh karma yang baru padaku ya? Sementara Ishiki berkata lagi, itu memang nyari sekali. Sisa waktuku hanya tinggal 5 menit lagi. Tidak aku sangka makhluk rendahan seperti kalian bisa membuatku benar-benar sampai tersudut. Nah melihat Ishiki, Kawaki yang sebenarnya teringat perkataan Amado tuh. Bahkan monster pun tidak akan bisa lari dari kematian Kawaki. Jadi jika kita bisa mencegahnya menanam karma baru padamu sebelum dia mati, maka kita akan segera bisa menang. Oh, hanya 5 menit ya. Senang rasanya bisa menyaksikan hidup tidak bernilaimu akan segera berakhir, Otsutsuki. Begitu kata Kawaki. Lalu Ishiki juga mengatakan seperti ini. Tidak ada yang khusus, tidak lebih dari sekedar tidur siang yang panjang Kawaki. Dan nanti aku akan segera bangkit saat waktunya tiba dengan tubuhmu itu, yang akan mendapatkan kembali karma itu sebagai wadah baru. Lalu Nanadame itu berteriak, lari Kawaki, jauhi dia, pergi sejauh yang kau bisa. Dan tap, lalu tubuh itu diinjak dan barrier itu tiba-tiba langsung menghilang. Nah mendengarkan itu, akhirnya Kawaki langsung tancap gas kabur tuh. Namun Ishiki dengan cepat sudah menyergapnya dan set, layar itu dipegang Ishiki. Namun tiba-tiba Amino Tejikara Sasuke yang sekarang ia pegang lehernya. Inilah alasan kenapa Ishiki sangat membenci Sasuke, apalagi dengan Rinnegan yang menyebalkan itu. Nah di sini nih sambil ia tercekik, Sasuke itu giliran berteriak,
Kawaki, ambil itu dan lemparkan ke bawah tanah. Kemudian larilah sebisa mungkin sampai batas waktunya habis. Dan boom, asap itu keluar dan Isiki tambah kesal lagi tuh. Akhirnya memberikan pukulan kepada Sasuke, menginjaknya layaknya seorang rendahan. Sambil merintih kesakitan, Sasuke bergumam lirik, "Kawaki, cukup jaga jarakmu darinya." Meski hanya beberapa menit sampai batas nyawanya habis. Lalu Isiki dengan bangganya mengatakan seperti ini, "Bodoh, penghalam asap tidak akan mempan terhadap Byakugan, kau tahu Sasuke?" Tetapi ada yang aneh nih, Isiki tidak mampu melihatnya. Lalu Sasuke memberikan informasi lebih. "Kau yang bodoh, Satsuki, itu adalah debu mineral yang menghalangi kekuatan mata. Dan itu hanya bertahan selama beberapa menit. Tapi hanya itu yang bisa kita butuhkan." Lalu dengan wajah diambang panik itu, Isiki itu meloncat ke atas, mengawati secara lebih luas, sampai akhirnya dia berteriak, "Kawaki! Nah berani ya kau, aku tak akan melepas kamu sekarang juga." Gah, aku tidak punya waktu lagi. "Baiklah Kawaki, jika itu maumu kita bisa memainkan game ini." Dan boom, tangan itu kemudian putus ketika Isiki menyandra Hokage nih. "Sialan, apa kau dengar Kawaki? Tunjukkan dirimu dalam 20 detik, dan jika tidak, akan kubelah dadanya dan dia akan kubunuh. Larilah semaumu, selama kau tidak peduli dengan kematian Hokage tercintamu ini, semuanya akan berakhir sampai di sini." Nah, mendengarkan hal itu nih, sambil memegang tangan yang putus itu, Kawaki itu kebingungan nih. Bahkan dia sempat melihat flashbacknya saat dilatih Jigen dan Naruto dengan cara yang berbeda. "Bisa aku katakan kau ini membuatku teringat tentang diriku saat masih anak-anak loh. Dan itulah yang membuatku ingin merawatmu, mengerti? Kau akan menjadi muridku mulai hari ini, Kawaki." Nah, lalu Naruto sambil tersenyum itu berkata seperti ini, "Bagus Kawaki, tetap di sana." Nah, lalu tiba-tiba suara derap langkah itu mendekat dan semua orang juga tahu itu adalah bocah tersebut. "Kawaki, dasar anak bodoh," begitu kata Sasuke. Dan setelah itu Isiki itu melompat sambil berkata, "Kawaki, dasar anak pintar." Sebelum itu Kawaki itu sebenarnya sempat melawan menggunakan teknik Katon, dan ini sempat membuat Isiki sedikit terkejut jika ternyata dia sudah bisa menggunakan ninjutsu. Dan set, Isiki langsung mendekap Kawaki itu. Kemudian Otsutsuki itu mengatakan hal seperti ini, "Apa yang kau lakukan? Kau pikir kau itu ninja? Ha? Nanadaime menjadikanku muridnya. Dia bilang aku punya bakat." Begitu jawab Kawaki. "Kau tidak bisa menjadi ninja. Nyatanya kau tidak akan menjadi apa-apa selain kehidupan yang akan dihancurkan menjadi wadahku." Lalu Kawaki membalasnya lagi nih, "Dia juga mengajariku banyak hal. Aku tadinya hampa tapi dia memberiku alasan untuk hidup." "Untuk tujuan apa?" tanya Isiki. "Dengar Kawaki, berkat tangan kanan yang dia berikan itu aku bisa menemukanmu. Dan berkat pengaruh yang dia berikan, kau menyerahkan dirimu, bukan? Dan itulah kenyataan dari semua ini." Nah, di sini Kawaki itu masih berusaha keras dan ia menjelaskan lagi kepada Isiki, "Dunia tanpa Nanadaime tidak ada artinya bagiku. Lebih baik aku akan mati di sini dan itulah yang aku maksud." Lalu, sak, layar Kawaki itu telah dicekik oleh Isiki dan lihatlah dia langsung cepat memberikan proses karma itu dari energi yang tersisa dalam hidupnya. Nah, Naruto dan Sasuke hanya kesal melihat semua ini, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Lalu Isiki itu tertawa karena Kawaki berhasil ditanam karma lagi, tetapi dia kemudian mengatakan seperti ini. "Dan ini pun jugalah kenyataannya. Meskipun kalian semua sempat membuat darahku menjadi dingin beberapa kali, tapi semuanya sudah selesai. Sekarang aku akan bisa tidur dengan nyenyak lagi." Dan krak, tubuh Isiki perlahan-lahan mulai hancur dan dia mengatakan seperti ini, "Sepertinya masa hidupku telah habis. Memang nyari saja tadi. Aku puji kalian selagi kalian bisa membuatku tersudut hingga sejauh ini, meski kalian hanyalah para spesies rendahan." Dan bersiaplah, inilah yang menarik guys. Tiba-tiba Kawaki itu memandanginya dengan sangat fokus dengan wajah serius itu, dan karma miliknya memudar lalu menghilang. Nah, menyaksikan itu Isiki ini bingung dan panik. Dia mengatakan seperti ini, "Tunggu, sialan, apa yang terjadi? Karmanya, kenapa karma bisa menghilang?" Nah, lalu Kawaki mengatakan sesuatu seperti ini, "Bisakah kau beritahu kami berapa lama lagi kau akan bisa mempertahankan hidupmu itu, Otsutsuki? Berapa detik lagi, Tuan Isiki?" Nah, dengan penuh kesal sekaligus panik itu, Isiki itu berteriak dan memegangi Kawaki itu. "Sialan bocah, apa yang sudah kau lakukan?" Dan tak, tubuh Isiki itu tersungkur ke bawah karena masanya itu telah habis. Dan di sini sambil tertunduk dia itu bergumam seperti ini, "Ini aneh, apa yang sedang terjadi? Aku yakin aku sudah menawarkan karma padanya lagi." Lalu tiba-tiba suara derap kaki itu muncul dari atas dan seseorang mengatakan seperti ini, "Kage Bunshin no Jutsu." Ya, itu adalah Kawaki yang asli dan semua orang terkejut akan kejadian itu. Nah, Kawaki masih melanjutkan di sini. Dia mengatakan seperti ini, "Sepertinya kau mau mengatakan sesuatu, tapi itu tidak penting. Kau sendiri akan mati, dibodohi dan dikalahkan oleh sebuah wadah. Jadi apapun itu, inilah kenyataan." Lalu Kawaki melompat dan boom, hancurlah sampah, tidurlah sesukamu.
Begitu kata Kawaki. Nah kemudian Ishiki yang marah dan tak berdaya itu akhirnya hancur lebur. Dan itulah proses bagaimana Ishiki itu akan benar-benar lenyap karena wadahnya sendiri. Gimana menurut kalian guys? Nah sekarang ini cerita Boruto itu masih sangat sengit-sengitnya karena kita akan sudah memasuki visual-visual pertempuran-pertempuran yang ciamik, Baryon, Otsutsuki, Karma, Borushiki atau bahkan Shinju, dan tentunya saat-saat dimana Rinnegan Sasuke akan menghilang itu. Bah ini pokoknya keren sekali sih. Kalian tinggal pilih mau pembahasan yang mana tuh. So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai breakdown jalan cerita menyelesaikan yang cukup panjang ini, cara Nana Daime mengaktifkan Baryon mode-nya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.